Begitu. Lutut kok. Untuk jongkok berdiri bagaimana, bisa apa enggak? Untuk biasanya kan gini, keluhan itu biasanya kalau enggak jongkok berdiri, terutama kalau yang muslim ya atau muslimah, biasanya saya terganggu saat sholat, tidak bisa terganggu duduk di antara dua sujud, kan ini harus metang, biasanya begitu ya. Terus untuk berjalan jauh biasanya nyeri, terutama nyeri di mana? Depan, samping kanan, samping kiri, atau belakang. Anda harus ketahui dulu. Paham ya maksud saya? Jadi nyerinya di sebelah mana dulu? Nah, Anda sudah tahu bangunannya. Ada di depan sini ada tubulitas tibia ya, ligamen patella, ligamen medial lateral, medial lateral belakang poplitea. Di antaranya ada hamstring, kaput ya. Di sini ada semi membranosus, ada semi bicep femoris, ada semi membranosus, begitu. Nah, itu Anda harus tahu dulu bangunan-bangunan sekilas ototnya apa. Oh, ini rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis intermedius, belakang hamstring. Bagian sini yang biasa terjadi sartorius kan, Anda sudah ini. Terus bagian lateral TFL, tensor fascial lata. Itu sekilas sudah. Lah tinggal nyerinya di mana kan gitu. Apakah di dalam sendi atau di luar sendi, wis ngono gampang ya. Jadi sekarang itu Anda sudah mulai berpikir praktis. Apakah itu di dalam sendi atau di luar sendi? Kalau di dalam sendi berarti masalah kapsulnya. Salah satunya saya harus manipulasi, mobilisasi persendian. Kalau di luar sendi, bisa ototnya, bisa ligamen, bisa diterima atau terlalu cepat. Dan itu berlaku semuanya, semua sendi. Jadi Anda harus sudah mulai punya rumus-rumus dalam pemeriksaan. Oh, jadi semester 5 bingung, waduh. Nah, saya diringkas praktek klinik, bingung. Pak, saya enggak siap ya. Siap yuk. Wis arep D3 ki 5 tahun ya ora. Ya 3 tahun kuwi. Jadi apa enggak? Terus bunyi krepitasi apa enggak? Anda harus rasakan. Entilnya juga. Terus nih hiperekstensi ada enggak? Genur recurvatum dibandingkan. Genur recurvatum apa? Terlalu ekstensi. Ya. Kalau normalnya kan 10-15 derajat toh. Tapi kalau terlalu glek berarti hiperekstensi. Ya, paham? Terus ini ada enggak ini? Ligamen kolateral ini ditahan. Ada enggak kocak ya? Kayak seker ya. Tahu seker? Oh, nah, Jawa tahu ya. Jawa apa ya, kayak longgar ya. Baik, ini kemudian kalau meniskus tadi ada pemeriksaan khusus namanya apa? McMurray ya. Kalau yang dari lateral, dari samping lateral, kemudian di eksorotasikan, eversi ini, ya. Kemudian didorong, ekstensi, lemes mas. Begini. Ini adalah yang meniskus lateral. Saya ulangi, didorongnya ke arah medial dengan adanya ini di eksorotasikan di bagian tibia fibular. Pegangnya di ini loh, tumit. Terus ditekan. Untuk mengetahui apa? Ini kan gerus pada meniskus lateralis. Sebaliknya kembali lagi. Gerus. Maaf Pak, tadi saya dipanggil Pak Sukra. Dipanggil siapa? Pak Sukra. Hah? Untuk medial. Ganti di arah medial, di atasnya ini sendi lutut. Kemudian kalau ini adalah bukan exo tapi endo ini.
eversi, inversi, terus ditekan. Dirasakan sakit mboten, sakit ndak. Apalagi nek atlet itu kan lebih anu lagi. Paham? Kudu iso. Ora iso ya piye carane. Ya saya gitu. Jadi jangan sampai menyerah. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Mungkin kurangnya gini. Anda coba. Ya itu namanya keterampilan ya. Terus kemudian ini anterior posterior draw side. Atau nek saya jadi latih sorong gitu ya. Aja ngukui lah gitu kok engko wong luar nang mudeng. Nah, ini untuk mengetahui apa? ACL PCL. Kalau yang ligamen menahan supaya tidak ke anterior namanya apa? ACL. Dari belakang ke depan. Kalau dari belakang ke belakang namanya PCL. Nah, maka ini kita bisa tahu, ya tahu, apakah terjadi ACL PCL-nya bermasalah. Nah, ini dengan cara apa? Itu tadi anterior posterior dorsal. Ini tidak usah dudukin full lorong. Ini cuma untuk nahan aja. Terus dimasukkan ke ini di bawah gasstop yang belakang. Kemudian ditarik. Kamu merasakan apakah ini ada kelonggaran atau kocak atau ini kembali. Kalau glek lah ya udah ini berarti ada masalah. Apa ya bahasa glek ya apa ya? Gluk apa? Karena gede sininya. Kalau klik kan enggak. Oke, paham ya? Rasa kuwi. Nih. Pak, kalau bahannya besar gimana ya piye carane? Tahan ini udah pakai badan. Terus tahan. Dirasakan ya. Kalau ini apa ini kira-kira? Meniscus no jelas no kok. Meniscus apa? Meniscus lateral. Gambarin lah. Meniscus lesion ya ini. Manipulasi lesi meniscus, stabilisasi pasif, strengthening atau cycling pakai ini sepeda. Atau itu yang sana sebelahnya itu apa? Quadriceps band. Itu nanti diukur dulu 1 RM-nya. Udah tahu 1 RM? Singgit Malaysia. Lah apa 1 RM-nya apa? Lah ora takon koyo ya. Rupiah Malaysia ya. Singgit Malaysia. Ini 1 RM saya masuk ya toh. Singgit Malaysia. Ini RM apa? Singkatannya? Cuma lo apa? Apa? RM apa? Enggak, ini loh, pengulangan ini loh. Apa namanya? Repetition, repetition maksimum. Aku jojo kan mudeng kok. 1 RM-nya diukur. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Oh, kuatnya gur sekilo. Berarti nanti bebannya sekilo atau setengah kilo. Mulai dari situ. Nah ini kalau terjadi ini benuvalrum, kelemahan vastus, namanya ada kondro Malaysia. Jadi berjalan deformitas ke arah benuvalgus. Ya kan, tuh. Ada yang satunya buka gini, yang satunya enggak. Nah Anda amati itu dari kakinya itu. Ini kita cepat fleksi ekstensi udah, tapi fleksi ekstensi timbul gravitasi. Tes khususnya joint motor MRTP X-ray hampir sama. Nih, tes apa namanya ini? Halo teman, ya. Nih dinaikkan, ya. Cek. Ini udah. Ini apa enggak? Ini ada enggak? Bengkak. Ya, kan begitu. Nah, kalau ada bengkak, misalnya gini, ada OA. Ya, kembali sekarang ke intervensi, ya.
kok ada nyeri, ada bengkak. Di palpasi gini, kok panas. Berarti apa? Ada radang. Jangan sekali-sekali kasih aplikasi heating. Maka Dunuham bisa pakai Anda rais bisa. Ya. Bisa pakai ini perban, ya. Bandaging atau tapping. NMT, ya. Pakai jaring laba-laba. Ya, itu bisa. Jadi kalau misalkan OA untuk akut, Anda pastikan ini nyeri apa enggak, ya. Jadi Anda bisa pakai metode rise, ya. Disemprot es atau dikompres es, kemudian di bandaging, compression, kemudian elevasi. Bu, nanti di rumah niki diganjel bantal nih. Jadi dari mulai lutut sampai di ini. Jangan di sini. Nah, ini yang salah kadang. Ganjel ini gantung. Saya besok sakit. Ini harus yang justru yang digantung. Minimal paling enggak yang diganjel lututnya begini. Gitu ya. Ada pertanyaan Mbak siapa ini? Irgi siapa? Siapa? Beni siapa? Andini. Oh. Ada pertanyaan Mbak Andini? Jaraknya ya. Ini kalau terjadi bengkak atau ini ya. Bisa pakai bandaging seperti ini untuk imobilisasi. Ya. Berarti mobilisasinya hanya untuk ketika ada Akut, bengkak seperti ini. Bisa seperti ini ya. Jadi walaupun masang gini kita harus santai juga. Ya, harus santai ini. Sopo yang masang mah bradelo yang anu. Jadi bersilangan supaya tidak apa itu molor. Ya. Ya, pastikan ini ininya di depan. Ya, jangan di belakang pasien. Aduh, sakit. Kenapa? Cemiti. Ya kan gitu ya. Panas kenapa? Oh lagi. Oke, baik, ini seperti ini untuk bandaging pada. Nah, sekarang kita masuk ini di ingat ya. Cara membuka sama ini juga sama ya. Kalau punya bandit, aku dulu gini. Nek di rumah kita paling enggak punya IR, bandit, tapping sama udah kita bisa siap ngamen ya. Kira bakal kekurangan energi ya ya, betul. Oke, sekarang kita main di tapping ya. Untuk kasus takut, ini Mbak, tapping Mas. Guling ya Mbak, ambil guling. Oke, jadi pastikan kalau untuk yang lututnya bermasalah ya diganjel seperti ini. Asisten ya, siap. Kalau untuk yang kasus akut, misal bengkak gitu ya, pastikan Anda bisa pakai bandaging tadi atau pakai tapping, nanti pakai yang NMT ya. Jadi nanti dipakai apa? Pastikan dulu ya. Mendingan sing landep satunya saja. Enggak landep. Waduh ini Mas. Semua sama aja. sama aja. Sama
Aku dene disingkir ki apa dibungkal ngono ya. Lagi malah rasa buka. Masya Allah. Guntingnya rampan kabeh. Apa bar gunting daging ya? Waduh. Ini enak dipertahankan. Saya mau mas. Ini Pak. Kembali lagi. Harus tayangan kah? Oke baik, seperti ini kita pakai metode NMT yang jaring ya. Jadi sama seperti ini ya. Nanti dibuat misalkan ini berarti kan ada ler-ler nih, berarti kita gunting nah sesuai garis ada 5 ini kan berarti Jiro Lupatmo. Nah yes. Mana ini caranya ya serabakal biasa. Ini Pak, yang ngecap. Ada ya wes di sini. Malagi jempolku ora sedeng. Oke gini ya, jadi ini kita anggap jadi ini. Wah ini terlalu lama ya. Saya melampam. Padahal melampam. Demi gila. Gunting gede, pegangannya nyaman, orang handap. Ini gini tuh ada nggak jasa untuk menajamkan? Review buka Cuma 5 jaring aja. Kalau ini tappingnya bagus, dilepas semua nggak akan lengket. Cuma ini tapping 30 ribuan, nah ini dilepas hiji langsung lengket kabeh angel malah. Jadi kalau NMT agak susah, agak begitu berbeda. Kalau yang itu apa itu yang bagus itu dilepas semua nggak akan lengket. Karena sangin sangat tipis ya. Apa-apa. Kemudian kita ini harusnya dibersihkan dulu. Posisikan semi fleksi atau sampai dengan keterbatasannya maksimal seberapa. Misalnya bengkak nih. Coba tekuk sendiri Mbak. Mbak apa Mas? Oh, biasanya Mbak. Biasanya ini Mbak apa masalahnya? Jadi Mbak. Misalnya sekian udah mentok ya udah. Atau misalkan segini aja udah full ya sudah dari posisi ini. Paham maksud saya? Paham. Jadi pastikan coba nekuknya seberapa bisa. Segini ya sudah segini. Nah, kalau sudah segini aja udah bengkaknya gede banget, ya wes dari sini. Bisa ya Mbak, gitu. Baik segitu. Kemudian udah bersihkan, kita ini sobek nih. Harusnya kita sobek semuanya ini. Enggak maksudnya dilepas karena metode NMT enggak usah ada pengeluaran. Ya. Cuma ini karena tappingnya agak tipis jadi nek dilepaskan tuh malah bundet-bundet masangnya. Maksudnya gini ya. Wis bundet pikiran ruwet ya kan. Oke, kita kasih samping sini dulu. Kelihatan ya. Dari samping ini kemudian kita ambil ya yang melingkari jadi bengkak misalkan gitu. Lebih anu lagi dari tengah ini. Seperti ini. Tanpa pengeluaran, cuma di nah, seperti ini. Ya, ini apa itu? Nonton bioskop baik. Gitu ya. Nanti dipasang 2-3 hari biasanya kalau misalnya itu bengkak tuh kadang bekas kayak ini. Geseng-geseng itu, tapi itu bagus. Kosong. Ini dipastikan Tanpa tarikan. tanpa pengeluaran jadi hanya dilepas dari kertasnya saja.
Cuma saya kalau megangnya begini, karena kalau di lepas semua yang khusus tapping ini nanti bundet lengket. Jadi saya kasih ini mas, dah. Oke, itu kemudian yang satunya di sebelah medial. Jadi nanti narik, maksudnya begitu dari atas, kan? Ngopo lengket. Oke, dari sini, dari samping sama, dari vastus ya. Kita ambil tengah biar center, tengah dulu. Seperti ini. Silangkan aja udah. Mau dirisi-isi. Katakan nih. Jadi kalau Anda nanti masang tapping itu Anda jamin ya, meniti. Cuma masang tapping setengah jam saja ya udah bubar. Masang itu ya jangan lama-lama. Pasiennya selak kemeng ya. Ayo ketupat. Kurang meja. Biasanya saya siapkan tempat sampah di samping di langsung kayak enggak. Kebersihan penting, ojo terus modal madul gitu. Wah, fisioterapi groboe ra jawab. Meneng Mas? Malah bawa bali ya karepe. Ngantuk. Wah. Baik seperti ini. Lurus. Nah, nih. Pas lurus berkerut bagus ya. Ya neko. Ayo simpak. Oke. Dijamin mesti enak Pak, enak. Bayaran ya. Bayaran aja bayar. Pak Okri. Ya gitu Mbak ya. Oke. Brinkel. Ini untuk yang bengkak ataupun misalkan terjadi namanya artritis. Misalnya bandit, kalau Anda punya bandit, ini pakai jaring laba-laba. Jadi narik ini, nariknya ke sana. Secara otomatis 2 hari atau 3 hari dipasang. Oke, ini dulu silakan pemeriksaan sama pemasangan.